Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Rasulullah, ya Rabbi ya nasta'in syaratul mustaqim syaratul ladzina wa la maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhin Nabi Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، صدق الله العظيم. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semuanya saja yang hadir pada majelis yang mulia, majelis Maulidur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak tokoh masyarakat yang hadir, ada ulamanya, kiainya, ada juga dari umaroknya, Yai Mun'im yang saya hormati. Juga hadir alhamdulillah Bapak Kapolsek, juga Bapak Camat Sekjam ya, Pak Sekjam, Pak Koramil, semuanya saja yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat ulun kepada sampean semua. Mudah-mudahan kita diberi Allah sehat wal-afiyat. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini bersama-sama kita bisa merayakan peringatan kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini atas berkat hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat cucuran hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir. Kalau tanpa izin Allah tidak mungkin kita bisa hadir fi hadal majlis. Oleh karena itu, sebagai mukdimah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah
karena masih diberi panjang umur, masih diberi nyawa oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, umur yang diberikan Allah kepada kita, mari bersama-sama ikhtiar, ijtihad, lahir batin untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti jejak ajaran sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga tidak kalah pentingnya kita mengikuti jejak ajaran para ulama salafun saleh. Bab mohon maaf, kita nggak pernah jumpa Nabi. Halo? Ada yang pernah jumpa Nabi? Meskipun dalam mimpi. Sungguh terlalu kamu. Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Atau mungkin ada yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, restu Rasulullah, ada ulama-ulama kita, habaib kita yang selalu berjumpa dengan Rasulullah, baik dalam keadaan yaqdatan au manaman. Understand? Ketemu Rasulullah baik langsung maupun mimpi. Kalau itu izin Allah bisa. Ulama-ulama banyak di dalam sejarah, di dalam manaqib, habaib banyak yang dijumpai Rasulullah, baik melalui langsung ataupun melalui mimpi. Tapi secara umum umat Islam akhiruz zaman, karena kelahiran Rasulullah sudah berapa ribu abad, ribuan tahun, kita tak pernah jumpa secara umum. Saya bicara secara umum. Secara umum kita tidak bersua dengan Rasulullah. Tapi kaul Rasulullah, dawuh Rasulullah, ucapan Rasulullah itu masih sering kita dengar yang disampaikan oleh para alim ulama, para habaib, para guru-guru kita, para ustadz dan ustadzah. Itulah kehebatan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya, qaul-qaulnya masih tertata rapi, disimpan rapi, bahkan tertulis di dalam kitab-kitab. Qaul Nabi, af'al Rasulullah itu tertuang dalam kitab-kitab yang kemudian disampaikan oleh para alim ulama, para ulama salafun saleh, sehingga kita ngerti qaul Rasulullah, sehingga kita ngerti akhlak Rasulullah, sehingga kita mengerti apa ajaran Rasulullah. Tanpa ulama kagak ngerti kita. Halo? Tanpa bimbingan ulama kita nggak akan ngerti. Maka dekati ulama. Kalau ingin kenal Rasulullah, kenal Nabi, dekati ulama, dekati habaib. Betul-betul yang bisa membimbing, ulama yang bisa betul membimbing kita takut kepada Allah, kita takut kepada Rasulullah, kita takut kepada hukum-hukum Allah. Jika kita melanggar perintah Allah, dekati ulama itu, dekati habaib itu, cucup ilmunya sampai habis. Jangan tanggung.
Supaya apa? Kita ngerti aturan Islam secara kaf udkhulu, Qurannya begitu ya, udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Udkhulu fis silmi kafah, kalian masuk di dalam agama Islam secara kafah. Ma makna kafah? Halo? Masih hidup ini ya? Kayaknya loyo ya. Habis mungkin jajannya mungkin. Masuk Islam secara kafah, totalitas, supaya enggak gagal paham, supaya pahamnya tidak gagal. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya tidak gagal paham, tidak pahamnya gagal. Sebab ini repot orang kalau mengenal Islam baru kulitnya doang, baru hafal hadis 3 doang, itu gampang ngukumi orang, dia kata tak berjenggot tuh tak ikut Rasulullah. Ya kalau berjenggotnya pantas, kalau tak pantas. Memang Rasulullah menganjurkan berjenggot, tapi kalau di Indonesia ini dia pegawai di sawah, umpama di kelapa sawit, kerjaannya mendodosu. Apa mendodos itu? Apa? Menyogrok. Menyogrok kelapa sawit itu nggak jubah. Kira-kira ya apa gitu? Sallu ala Nabi Muhammad. Dia kata tak pakai jubah tuh tak sunnah. Panci ini macam mana sholat tak pakai jubah? Saya ini baru sekali pakai jubah ke sini karena dibawain istri, kalau nggak dipakai nanti marah-marah. Biasa saya suka sarung karena sarung itu ekonomis, praktis, isis. Maringun nomor 4 gelis. Do you understand? Pakai sarung di santri-santri nih enak deh, pakai sarung itu apa? Praktis, apalagi ekonomis dulu, murah meriah, apalagi sarung cap gajah duduk, wah murah meriah itu, apalagi sarung cap mangga. Tapi kalau kiai biasanya BHS, saya pakai BHS ini dari Sutra, lumayan, cap pemberian. Biasanya memang kalau kiai ulama itu Pak Kapolsek sering dikasih orang. Istri juga dikasih dulu saya sama kiai. Mondok udah hampir selesai, setelah wisuda dulu di Tebuireng saya, habis sudah nganggur wisuda dipanggil sama kiai, Saiful mau kawin? Mau saya bilang. Emang calon kiai jadi tahu kiai, jadi panggil saya, Saiful mau nikah? Mau yai, padahal saya belum tahu orangnya. Udah diketemuin di kantor, nggak apa-apalah, curi-curi kesempatan saya bilang. Makanya Kaji Alek ini jangan, awas ya, sabar dulu nih ya, jangan abak kawin dulu, setahun dulu, belum abak kawin. Maaf Pak Kapolsek, saya ini sudah akrab dengan masyarakat Paringgian mulai tahun 2009. Ada MTQ tingkat kabupaten, dulu ditempatkan di mana? Di lapangan dulu. Saya kesini dulu bawa teman-teman ustadz-ustadz, hafid-hafid ke Sampit sini dulu. Jadi sudah akrab ya, Munim sama Haji Alek sudah lama. Ini tidak kelihatan Tuan Guru Atiman ini di mana ini. Pak Camat, siapa namanya dulu yang jadi Sekcam, Pak Lurah sekarang jadi Camat Antang
Antang Kalung ya, Antang Kalang. Tadi saya jumpa di sana tadi. Alhamdulillah naik karir terus. Awal jadi lurah, jadi sekcam, kemudian jadi camat. Saya bilang sekarang sudah terakhir, camat biasanya terakhir biasanya. Sudah nggak ada lagi biasanya kalau udah camat ini. Saya tanya berapa umurnya? Oh sudah mau pensiun ya 2 tahun lagi. Wah terakhir insya Allah saya bilang. Tapi nggak saya doakan mati, nggak saya doakan panjang umur ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi memang kadang-kadang kiai ulama itu sering bagatis terus. Kayak Imun M ini sering dapat bagatis terus. Ngerti bagatis Kak? Bagatis, rokok, bagatis. Ngerti bagatis? Faminan nasi. Ngerti faminan nasi? Saking menungso dari manusia. Kalau kata teman saya, rizkun minallah trujul minan nas. Rizkun minallah tarujul minan nas. Ngerti tarujul? Tarujul itu brojol itu mudun. Memang rezeki dari Allah, tapi lewat wasilah manusia. Jangan dikira Allah tahu-tahu ngelempar ngasih jeruk ngasih uang, enggak, ada proses habluminan nas. Jadi saya cerita tadi karena ulama kiai itu memang banyak rata-rata gratis, dikasih Allah semua. Haji gratis, mau umroh gratis. Jadi saya cerita tadi tahun sekitar 96 saya dipanggil kiai, saya disuruh kawin, saya nikah tahun 97. Padahal saya waktu itu masih kepingin mondok, kalau saya anggap belum mampu. Saya ngabdi dulu di Tebuireng kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun. Ngajar Quran. Makanya lumayan lah baca Qurannya timbang orang Paringgian lah. Bukan menghina, kenyataan. Mana ada juara dari kecamatan Paringgian, orang asli Paringgian? Ayo, juara kabupaten, ada tak? Jangan marah-marah, jangan tersinggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak usah tersinggung, memang kenyataan kok. Saya kepingin belajar terus, maka adik-adik yang lagi mondok nih, yang lagi mondok maupun yang tidak mondok, ngaji terus ngaji supaya nggak gagal paham, nggak paham gagal. Barang sunnah belum tentu cocok di Indonesia, makanya saya kadang-kadang pakai jubah, kadang enggak, kadang-kadang pakai udeng-udeng, kadang enggak. Sebab saya kadang-kadang juga ikut ngangkat-ngangkat kayu sama Yemun Im. Apalagi pondok saya sekarang sering dapat kiriman potong-potongan kayu ulin, tapi potongan Pak Kapolsek, bukan yang besar-besar. Kalau yang besar izinnya sulit. Sulit. Saya dapat kursi begini juga, ini kayak kursinya Prabu Angling Darmo ini saya bilang. Saya tadi begini-begini itu bukan ngapa-ngapa, sambil pijit. Jadi geger saya kemeng. Mulai tadi pagi bak keliling terus. Jadi geger kemeng. Jadi sambil pijit-pijit saya tadi begini itu. Alhamdulillah, langsung kayak mijit rek aku mau ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, cuma memang Islam itu baik yang cantik, rapih. Mohon maaf. Jadi Islam itu pantas, praktis, gelis. Makanya sarung itu tadi. Sarung itu praktis, ekonomis, gelis. Praktis, understand praktis. Praktis pakainya. Kaji Alek masih orang Banjar pakai sarung deh. Yemun Im orang Jawa pakai sarung. Saya orang Jawa dalamnya sarung, tetap pakai sarung, Bu. Ngawur sampean. Gawat kalau nggak pakai sarung ntar. Tetap pakai sarung saya. Tetap bersarung, karena sarung itu ekonomis praktis, ekonomis murah, praktis, enak, tinggal copot, uncalno, mlebu ning kamar mandi, kari ngene tok wis iso. Coba nek pakai celana, sampean kalau sholat pakai celana, mohon maaf, santri-santri ini ya, kalau kamu yuk ke kamar mandi, kalau buka celananya itu nggak pas, dia ngangkatnya kurang tinggi, kalau bersolat dia pasti alnetesu. Alnyipratu,
Al najisu, Ji. Makanya bener pengen pakai sarung tuh, Ji. Katoan enggak, kan? Tidak harus kita mengikuti, ya memang sunnah lah, sunnah. Maka kita jangan mengolok-olok udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan engkau ikut jejak langkah syaitan. Belajar wudu yang baik itu juga udkhulu fi silmi kafah. Oke. Paling ringan saja masalah bab toharoh. Halo. Paling ringan tapi menentukan ibadah kita. Fi mas'alatit toharoh, fi mas'alatil ma, utawa nek baca almiyau, utawi piro-piro banyu. Masalah bab toharoh, bab suci, bab air, ini anak-anak khusus yang masih mondok, yang masih sekolah, pahami betul tentang bab najis, bab toharoh, bab sesuci. Jangan malu-malu, belajar wudhu jangan malu-malu. Sampai sekarang saya masih buka-buka kitab tentang keterangan babul wudhu, fadilah wudhu, apa yang harus dikerjakan. Saya sampai detik ini buka-buka belajar terus. Maka saya kemana-mana nggak pernah meninggalkan siwak. Santri sekarang bukan siwak yang dibawa, bukan rokok. Saya dua-duanya bawa, siwak bawa, rokok bawa, tapi nanti udutnya nanti. Nggak ada kesempatan tadi merokok. Kalau ada kesempatan saya hajar tadi 4 sampai 5 batang. Kada haram rokok. Siapa bilang rokok haram? Ayo saya bilang rokok haram. Kada haram kecuali mencuri. Kalau dapat rokok mencuri, Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tahu tentang kaifiah ibadah itu dari siapa? Ulun tanya. Sepean tahu tentang kaifiah takbiratul ihram, tangan diangkat di atas ini yang Allahu Akbar, pundak kuping, itu siapa yang ngajarin? Kitab. Kitab siapa yang baca? Ustadz atau kiai atau lama atau habaib. Sampai mau belajar wudhu sama Rasulullah, atau mau belajar wudhu sama Allah. Ya Allah, tolong hambamu yang lemah dan bodoh ini, ajarkan bagaimana cara wudhu. Saya yakin kamu berdoa ila yaumil kiamat nggak akan dikasih tahu. Kepedean amat kamu, sopo kamu, bukan nabi, minta ajarin Allah. Wong ini masalah kaifiyah fiqhiyah, masalah syar'iyah. Ini harus diajarkan kepada orang-orang yang paham tentang fiqhiyah, syar'iyah. Loh, iki mudeng ora iki? Halo? Cik Urip. Masih hidup? Maka nggak usah malu-malu. Halo anak-anak. Kadang anak saya lihat santri sendiri, saya kadang-kadang di pondok Pak Kapolsek sudah lama mondok, kadang-kadang wudhu itu masih kayak bebek, cepat gitu. Apalagi yang kada mondok. Insya Allah pondoknya Yamunim enggak jauh beda. Ya, tapi kadang-kadang santri anak pondok itu luar biasa. Kadang di pondok tidur doang, jamaah assalamualaikum waalaikumsalam, jalan lari sudah dia, kagak wiritan, kadang ngaji, kadang-kadang subuh sholli fardhu subha, bukan subhi fardhu subha, subuh campur sama duha. Iya, nah jadi wong Jawa ditambahi sholli fardhu subha rakaataini adaan kawanan, tau lah kawanan, kesiangan, adaan kawanan lillahi ta'ala. Subuhnya dia takbirnya kagak begini, takut begini, Allahu Akbar gitu. Doa kunut kagak begini dia, ketahuan kalau subuh kesi ngoten niku iki kadang-kadang mulih ki dadi kiai gedhe ngreget arek pondok kadang-kadang ini.
Kadang-kadang di luar akal kadang-kadang anak pondok ini. Kadang-kadang keramat juga anak pondok ini. Mungkin keramat sing kiai ini sing dungan yo karo aku. Nah, tapi tetap secara syariah, secara fikih anak-anak kalau sampean ini ke pondok belajar kitab yang betul, belajar pahami agama yang betul, syariat yang betul. Supaya pulang itu nggak gampang nyalain orang. Sekarang akhirul zaman banyak gampang orang menyalahi orang. Ya namanya orang ya mesti menyalahi orang, masa nyalakan sana nyalakan, sini nyalakan, anu mestinya itu begini begitu. Pak Abdullah jualan batu. Udah nggak waktunya, kenceng, istaqim. Udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Banyak dalil dari hadis, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Banyak tantangan Allah yang disampaikan kepada Muhammad supaya disampaikan kepada umatnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Muhammad sampaikan kepada umat, adakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Beda, jelas dijawab beda. Dari segi wudhu saja sholat, halo, shollu ala Nabi Muhammad. Kalau orang punya ilmu berwudu santai, bismillahirrahmanirrahim, dia tenang dulu, sholli, wudu kok usolli. Wes pakai niat nawaitu boleh, nggak pakai nawaitu terserah. Nawaitul wudu, cuci mana dulu? Berkumur dulu kan? Pakai siwak dulu sunah kan? Berkumur-kumur, cuci muka, kemudian kedua tangan harus yang pelan-pelan, jangan tergopoh-gopoh. Pelan-pelan sampai kalau dia wudu mukanya pelan-pelan gitu, dilap-lap sambil dia baca Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi nafsina nuran wa fi sama'ina nuran li basarina nuran wa fi dammina nuran wa fi ja'alna wa fi damina jalan wa adhamana nuran. Terserah doa yang hafal. Pelan-pelan dia seperti kita tartil. Orang baca Quran tuh tartil itu bukan hanya ngaji Quran saja, tapi ibadah yang lain pun harus tartil. Apa maknanya tartil itu? Tartil pelan-pelan, lem kalem. Ngerti tak lem kalem sampean? Lem kalem tuh lan pelan. Oh gawe anak iku alon-alon kok yo. Ngerti tak? Lem kalem ngerti, Dek? Lem kalem tuh lan pelan ya. Pelan-pelan, khusyuk, khudur, wudu. Setelah selesai membaca yang wajib-wajib, yang sunnah, baru sunnahnya apa? Ngadep ke atas doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syari wa asyhadu anna muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutata wa ja'alni min ibadikas subhanakallahumma wa biham asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atu tambah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tutup dengan surah al-qadar. 7 lapis pintu langit buka. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Makanya yang sabar wudu. Kayak bebek, apa jenenge iku? Kayak bebek di sungai mana tuh? Sungai mana? Tualang. Sungai Tualang. Asal basah. Asal basah. Salat kita nanti bisa sempurna tatkala kita mengambil wudhu dengan sempurna. Pengen nggak sholatnya sempurna? Mulai besok ngambil wudhu pelan-pelan, jangan taburu-buru, jangan dikejar-kejar sama kucing. Pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu li rafngil hadasil asnggori lillahi ta'ala. Tapi jangan dikasih Allah Akbar. Kadang-kadang ini enggak ngaji wudu dikasih Allahu Akbar.
Udah wudhu pelan-pelan, syukur-syukur sebelum sholat sunnah qobliyah isya atau qobliyah duhur atau qobliyah subuh, sholat sunat li syukril wudhu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah sholat sunnah syukril wudhu? Pernah sholat sunnah syukril wudhu? Insya Allah saya lihat orang Paringgian hebat-hebat, wajahnya bersinar. Iya, karena sering pakai masker. Jadi banyak yang putih-putih. Saya kemarin itu sebelum ada corona, itu jenggot saya hitam. Iya. Begitu corona hilang, jenggot jadi putih. Bah, kok jenggotnya putih? Ya kemarin 2 tahun pakai masker terus saya. Jadi tekekem dia, putih jenggot saya akhirnya. Makanya ibu-ibu sekarang bapak banyak putih-putih. 2 tahun pakai masker. Sekarang masih banyak pakai masker ya? Iya, ada yang pakai, ada enggak. Ya. Saya tadi lupa enggak bawa, mohon maaf Pak Kapolsek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mulai dari wudhu kita itu harus yang tertib, jangan buru-buru. Nanti sholat pun begitu, maka upayakan sebelum masuk sholat itu sudah punya wudhu, terutama yang pernah pergi ke kaji Mekah itu. Di Mekah itu orang nunggu sholat apa sholat nunggu orang? Jalek, halo, orang nunggu sholat apa sholat nunggu orang? Di Parenggian sama? Halo, kalau umrah haji orang nunggu sholat. Kalau di sini Parenggian sholat nunggu orang. Pak Kaum, kalau di sini apa tukang komat, tukang ngedan itu? Namanya tukang komat apa di sini? Kalau di Jawa kan namanya kaum mudin namanya. Kalau di sini apa namanya? Kaum. Pak Kaum toleh-toleh karena di jamaah. Oh di sana orang sudah adzan belum adzan dia udah duduk. Ya sama saya kadang-kadang begitu juga kadang-kadang, tapi karena di pondok mesti sering dengar adzan. Ya munim mesti dengar adzan. Sudah nunggu adzan, ciptakan suasana amalia ibadah ini ditingkatkan dulu. Yang sudah panjenengan sampun sholat, saya yakin sampean sudah sholat, sampean sudah berwudu, tapi disempurnakan lagi wudu kita, sempurnakan lagi sholat kita, sempurnakan lagi jamaah kita, sempurnakan lagi pemahaman tentang keislaman, tentang Islam, tentang syariah, tentang hukum-hukum, supaya apa? Kita tambah paham tentang hukum syariat Islam. Ngaji terus ngaji. Ada corona kemarin, orang libur ngaji, libur sholawatan. Nggak usah libur, sholawatan 2 orang di rumah kan bisa, nggak harus rame-rame. Ngaji sekarang bisa lewat tuyub. Apa tuyub? YouTube. Saya sering ngaji jarak jauh sama jamaah-jamaah, ada yang di Lampung. Itu sering ngaji lewat online. Lewat virtual. Ngaji. Kadang orang 10 di situ baca Quran, saya dengerin tartil. Saya baca, dia dengerin, ikutin. Kadang tilawah juga saya nyuntuin tilawah lewat virtual, meskipun nggak ada amplopnya nggak apa-apa. Yang namanya virtual goib. Kalau ini kan nggak goib, datang ini, jadi jelas ini nanti. Mohon maaf Pak Kapolsek, guyon tapi serius. Nggak ada alasan orang ngaji, nggak, suasana negara memang itu semua. Saya kemarin ngomong di SP berapa ya, 2 ya. Ini dunia keadaan semua kayak begini. Sekarang mulai pelan-pelan dibuka di Jawa Timur, sekarang mulai dibuka nggak terlalu kereng. Mulai pelan-pelan dibuka kegiatan. Di sini pun saya lihat begitu. Karena kemarin suasana memang begitu mencekam, penyakit itu ada. Bahkan saya yakin di sini pun banyak orang yang bergelimpangan. Iya. Banyak yang mati kan? Mau ngomong isdat juga nggak enak saya. Banyak orang isdat. Banyak orang janda. Ini saya hitung janda yang hadir. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 15 ini.
Duda ada sekitar 17. Di antaranya Kaji Alek, mantan anggota dewan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kapolsek, Mbok ya kalau ketemu kiai itu sabar. Ini Kaji Alek ada sabar. Ketemu saya langsung doakan Yai mudah-mudahan cepat dapat kata. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiainya baru jumpa sudah minta doa. Ya saya doakan pakai bahasa Jawa aja. Allahumma taruh badannya jeng sampean tulis. Sampeyan catat insyaallah doa mandi tapi bahasa Jawa. Allahumma taruh badannya jeng Nabi Muhammad, rupane jeng Nabi Yusuf, suarane jeng Nabi Daud, manuk mabur banyu mili teka meneng, tuwa nom lanang wadon asih marang ingsun asih saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bis teguh miluput Allah ora katon tan kalingan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bus tiup di air minumkan orang perempuan insyaallah katut. Nek gak katut balangane batu. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo permisi nggih minum dulu ngelak. Enggak ada sedotannya ya. Ya iki ono kiai dikongkon ngokop iki. Repot kiai musuh kiai yang ini iki. Mas monggo Bismillahirrahmanirrahim. Syifa bi barakati Rasulillah. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai haus. Kaji Alek. Saya langsung teringat ini. Baru sekarang aku rasakan tak punya pendamping. Rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku dan serta kasih sayang. Barulah 1 tahun oh diriku ditinggalkan, oh gara-gara corona banyak yang jadi janda dan juga banyak yang jadi duda. Sallu ala Nabi Muhammad. Baruntung yang masih punya istri maka disayang istri. Beruntung yang punya suami, sayang tuh suami mumpung belum mati. Loh iya, saya juga begitu Pak Kapolsek. Dengan adanya corona ini, Masya Allah hikmah besar. Saya sekarang tambah sayang sama istri saya. Kadang-kadang, Dek minta apa? Gue gitu saya. Padahal nggak punya saya, gayanya doang. Gayanya pegang ini. Minta apa Dek? Tenang aja. Untung istri solehah. Udah bah, anak-anak pondok dulu. Urusan saya mah nomor 2. Oh sama seperti orang Parenggean. Utamakan diriku dong bah. Saya dengan adanya corona itu semakin sayang sama istri sama anak. Mohon maaf saya sering bak keliling, jarang jamaah sama anak pondok. Dulu keliling pulau sampai ke luar negeri, jarang di rumah. Santri saya jarang imami, tapi dengan adanya corona alhamdulillah tambah dekat sama istri, tambah dekat sama anak. Makanya kasihan yang nggak ada istri, nggak ada suami. Tapi jangan khawatir, kalau masih muda gampang. Ini saya bak kiai maklar bojo iki. Namanya Mbah Rukin iki ahli sowo. Jadi yang ngereneng wong wedok kok suwe gak rabi-rabi, disebul Mbah Rukin, bun-bunane katut Mbah Rukin. Rasulullah. Ya Rasulullah. Memang luar biasa corona itu, subhanallah, banyak orang meninggal. Makanya saya kemarin anjurkan jamaah jangan main-main. Ini Markona, betul-betul ada ini Markona ini. Ngerti Markona? Corona. Ini Markona ada ini, tapi sekarang masih pelan-pelan, jangan terlalu brol. Aman.
Tapi nggak boleh gegabah secara kewajiban. Nanti khawatir direkam didengar Pak Jokowi nanti. Ada bapak lagi, tetap belum bisa, itu belum bisa. Pelan insya Allah tapi sudah nggak ada. Aman. Allahumma Indonesia aman, aman. Minal bala wal fitnah aman. Bis teguh, miluput, penyakit adoh, rondo marek. Angel kandhanane angel wong kene iki wis. Angel. Jadi sampai mana tadi? Sampai rondo. Ya bersyukur karena corona banyak yang meninggal, kemarin kita masih hidup. Maka saya pertama kali ketika bangun tidur, alhamdulillah Dek, kita masih hidup. Iya Pak, tonggo wingi ku sugih mati. Apa meneh melarat, gampang matine. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang betul corona mengajarkan kita, betul Bu. Bukan mengada-ngada pemerintah itu. Ada betul. Wong saya ketemu sama Markona kok. Markona bukan corona tapi Markona Bawean Madura. Ganas kemarin itu, mudah-mudahan sudah terakhir penyakit corona di negara kita ya. Aman semua, nanti ngaji enak ngaji, jamaah enak jamaah. Siapa sih yang kepingin genting kayak kemarin Bu nggih? Dikit-dikit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mayat belum berangkat tuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini masih dikubur sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu sudah gemeter gini, mudah-mudahan jangan saya ya Allah. Jadi, padahal malaikat sudah ngincer, ini nih yang gemuk nih, ini gemuk ini. Kamoh pakaian gue gitu. Lalu ala Nabi Muhammad. Maka mengenal Rasulullah lewat hadis Rasulullah, mengenal ajaran Rasulullah lewat hadis Rasulullah. Lah, hadis-hadis Rasulullah yang dituangkan di dalam kitab rupa ada hadis yang dibacakan ulama, itu sebenarnya adalah hakikatnya kita mengikuti jejak dan kaul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ulama itibanya ikut ngambil kaul sunnah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita nggak baca kitab, nggak baca hadis, nggak ngerti. Baca hadis sendiri nggak paham, maka yang baca adalah kiai, ustadz, habaib. Maka ulama dinamakan warasatul anbiya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah diantaranya adalah ulama. Karena apa? Ilmu punya. Ulama ngerti ilmu kaifiah tadi. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara mendekat diri kepada Rasulullah? Ngerti ilmunya sehingga ngerti. Lah kalau ada orang tahu kok nggak takut, ini dipertanyakan. Dia bukan ulama, ngelama jenenge. Loh, dia tahu. Tapi hukum dipermainkan, bukan ulama namanya. Ciri wong Jawa ngelama, ngerti ngelama? Jarak. Ngerti jarak? Apa bahasa Banjar ngejarak tuh? Apa? Mbok gak roh. Ngelama, apa itu ngelama? Ngerti ngelama? Kurang ajar. Bukan ngelama. Ngelama itu yang lama. Angel-angel rek. Ya wis kira-kira lah ngelama lah, wis bingung-bingung baru gitu. Ngapa ngelama, Mbak? Lama. Wis tunggal dene iki baru iki. Suka mempairkan hukum itu namanya ngelama. Iyalah kira-kira begitu aja. Repot-repot. Tapi ulama betul yang takut kepada Allah disampaikan, ini boleh, ini nggak boleh, ini sunnah Rasul, ini bukan sunnah Rasul, bukan digebyar uya. Nggak semua. Kalau garam itu asin, kadang-kadang asin itu ufil, belum tentu asin itu garam. Kadang-kadang ufil juga
asin. Sedikit-sedikit sunnah. Sedikit-sedikit sunnah. Nah inilah supaya apa? Masyarakat nggak dikibulin, nggak dibohongin. Makanya di masyarakat kalau ada orang alim, ada ustadz, ada kiai, insya Allah kampung tuh nggak bakal diobok-obok. Halo? Kagak bakal diobok-obok kalau ada orang alim. Ada kiai, ada ustadz yang paham betul agama. Insya Allah disegeni, nggak akan kampung itu diobok-obok. Ini diobok-obok, nggak akan diobok-obok karena dia takut sama ulama. Nah, itu maka adik-adik belajar yang betul adik ya. Untuk yang semangat. Ya. Jam berapa ini? Ya terserah saya dong. Emang gua pikirin. Jam 9:10 insya Allah paling lama pukul 9:30. Masih sabar ya? Seperempat jam lagi. Paling lama bisa 5 menit, bisa 3 menit. Tergantung kesepakatan. Maksudnya keikhlasan saya. Saya kalau ngaji ikhlas, maksudnya ikhlas itu terserah saya. Bukan pulang nggak dikasih amplop, bukan. Kata ya Munim, kalau ada kiai ustadz kok Arab amplop, wih itu kurang bener kiai itu katanya. Tapi kalau ada panitia yang undang kiai ustadz nggak kasih amplop dan isinya nggak baik juga, itu kurang bener itu. Paham nggak paham? Alhamdulillah. Yang jelas di ilmu itu hukum mahal harganya. Ilmu itu mahal harganya. Mahal harganya. Makanya sunnah Rasulullah dipahami, kaul Rasulullah dipahami, supaya kita paham tentang amalia Rasulullah. Lah Maulid Rasul itu salah satunya penekanannya pada pengamalan daripada afal Rasulullah, sunnah Rasulullah. Kalau salawat nggak perlu dibahas salawat, orang sini jago salawat. Orang Paringgian jago salawat, jagoan salawat. Tiap hari saya dengar orang baca rawi, tiap hari baca maulid. Jadi nggak perlu didoktrin, mari kita seneng maulid, sudah seneng. Mari kita cinta maulid. Ya kalau negara Papua kono, sampai sudah cinta maulid. Tinggal amalan, amaliyah, apa isinya maulid, apa isinya diba, apa isinya rawi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah orang Paringgian sudah hebat, seneng baca maulid semua. Tinggal bagaimana memperdalam keilmuan. Maka tinggalan Rasulullah itu salah satunya adalah sunnah an-nubuwah. Itu adalah syariat. Nah kalau nggak ngerti syariat takbir, Allah Akbar, ini nggak ngaji. Tapi ya lumayan, sholat timbang nggak sholat. Tapi jangan jadi santri, jangan begitu. Harus ngaji terus. Bagaimana cara takbiratul ihram yang baik? Jangan dia jadi santri, Allah Akbar. Saya itu kalau pernah saya tuh coba lihat sama sholat orang di Mekah, nggak ada sholat begini nggak ada itu. Ada. Ya biasa saja begini, sop luruskan barisan, sawu sufufakum baina tasbituhum, sudah biasa lurus. Jangan suka mancal-mancal kaki orang. Ya sudah biasa lurus, ini lurus biasa. Kalau sudah mulai sop rapat, silakan rapat. Coba di Mekah nggak ada, kalau lagi musim haji, musim umroh, ya rapat betul begini, nggak pernah ada sikil jejek-jejekan, nggak eneng. Oh no. Maka pelajari betul syariat itu. Kita ikat imam siapa? Lah ini loh masalahnya sekarang itu imam itu kan banyak, termasuk Imam Samudra. Loh, imam itu kan banyak. Mana yang kira-kira yang cocok di negara Indonesia? Mazhab yang paling pengertian adalah mazhab Imam Syafi'i. Jangan pakai imam maka senang saya Paringgian, subhanallah, mulai tahun 2008-9 sampai sekarang maju luar biasa. Penduduk tambah padat, wongnya tambah lemu-lemu, tambah gemuk-gemuk. Ya Munim aja yang nggak mau gemuk, kuru terus ya dulu.
ngalah katanya sama bunyainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi semangat anak-anak ya, semangat belajar agama nggih, semangat belajar syariat. Jangan ini mondok belum apa-apa udah pulang. Sering dapat undangan ikut temennya sholawatan, keenakan dapat berkat terus, akhirnya malas pulang ke pondok. Ya akhirnya kamu jadi santri berkat nanti. Santri berkat. Kalau istilah apa istilahnya? Berkat sabi nggih. Santri berkat. Harus bisa kamu yang memimpin berkat nanti. Oke? Understand? Jadi semangat nggih, semangat belajar anak-anak, pesen teng ibu-ibu sing anak-anake mau mondok dikawal betul, dikasih semangat betul. Urusan nanti jadi apa urusan nomor 100.000. Siapa yang tahu nanti ke depan mau jadi apa. Baruhin niki bondo sowo tok ae lemu kok. Ini saya bawa teman Baruhin dari Tuban Juru Kunci kan. Kamu setiap hari bos nyowo bus, ada orang hamil nggak bisa lahir, bus sebul. Ada orang nggak berjodoh lama, sebul oleh amplop, oleh berkat lemu. Mulane gak ono kiai kuru-kuri gak enek ki, akeh lemu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan salatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin dama bi'ilmi lahi salatan daimatan bidawami mukilahi daimatan bidawami mukilahi. Wis suwe-suwe ngantuk kok. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhir zaman ini butuh energi tinggi, Bu. Butuh energi tinggi akhir zaman. Cara ibadah ngoten penjenengan niku sudah bagus, tingkatkan supaya lebih baik lagi. Sing sudah sholat ditingkatno, belum jamaah ditingkatkan berjamaah. Sing sudah berjamaah ditingkatkan sunnah-sunnahe, qobliyah, ba'diyah. Mulai telaten akhir zaman butuh energi sing ageng, butuh energi besar untuk menghadap taqarruban ilallah. Aja biasa-biasa mawon nek kadung wiritan kenceng, doa sing akeh, banyak berdoa untuk masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Masa sekarang akan datang sulit diprediksi. Saya sering ngomong, sulit diprediksi sekarang. Keadaan alam sulit diprediksi. Diprediksi udan, malaikat sak karepe panas. Diramal panas, udan, sak karepe. Zaman akhir sulit untuk diprediksi. Ekonomi jere gak baik, tambah baik. Dikatakan baik, tambah enggak baik. Wis sak karepe malaikat. Katanya kemarin masa-masa corona enggak baik katanya. Oh, siapa bilang? Saya barokah corona. Akeh wong njaluk sowo ning aku. Banyak gula di rumah saya gara-gara corona. Pak Yai minta omben-omben. Pak Yai wedi corona. Jadi kemarin barokah corona gede kemarin. Betul itu.
Makanya sudahlah, takaruban kepada Allah, semua kita kembalikan kepada Allah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi keterangan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan panitia awal akhir, mulai persiapan sampai pembukaran nanti terop, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagian kue-kue diterima Allah, yang bagian pasang tarup diterima Allah. Pokoknya mulai awal akhir semua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima Rasulullah, mendapatkan berkah syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paringgian dijadikan Allah aman, tentrem, ayem, melimpah, rakyati sugih kabeh, utangi lunas kabeh. Moga-moga yang belum punya jodoh segera punya jodoh, yang belum punya anak segera punya anak, yang belum punya pekerjaan punya pekerjaan, yang rezekinya masih sedikit mudah-mudahan banyak melimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiah dan nasihat-nasihatnya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa yang akan dibacakan oleh Mbah Rukin dari Kota Gresik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Yai, kedua-duanya ini kiai saya. Saya punya ijazah untuk kita semua. Yang diijazahkan oleh Mbah Yai Munim ditaskehkan begini, Mbah Yai Saiful Munir. Pada kita semua apabila ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala lewatipun nggih menika syafaatipun, pertama kita harus minta nuripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijazah sahih saking Mbah Yai Saiful Munir ya dari Tebu Ireng. Ngoten. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi ajma'in wa ala man wassalafus salih wa ala man mu'assisun jama'ah Nadatul Ulama wa ala mu'assisun jamaah Maulid menika ya Allah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal jami'il mu'minina wal muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan saqirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi aqul khilati adrik ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dilil asrar wa khuzainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bajadis saniyah wa rutbatil aliyah ma'in darajatin nabiyuna
tahnas Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila adada ma'alaqat barzaqat wa amata wahida ila yaumi yub'asu man afna tabassum taslihamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa batal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurizat wa sirri sari fi syairil asma'i wa syifati wa ala alim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma di sultanil azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa lil kalimati tammati wa alim sallam al-husain min anfusil haq ainil qudrati wa nadirina wa an insi wal jinni wa iyyaka tulana kafaru la yumbi qabsari min masami au dhikra wa yakuna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrul lil alamin wa mustajab luqmanul hakim wa warisa Sulaiman Dawud salam al-wadutul umri wa waqti hajati ya Allah. Semua hajat-hajat pun yang didoakan oleh Pak Saiful Munir paring qabul hajat ya Allah. Sedaya jamaah di majelis menika dibarengi barokah ya Allah, barokah umure, barokah rezekine, barokah anak turune, barokah desane, barokah bangsane ya Allah. Bila ada kesulitan apapun yang ada di dunia ini, jenengan paring selesaikan kanthi barokah ya Allah, barokah ya Allah, barokah waqti hajati, semua hajatnya barokah, barokah, barokah ya Allah. Waqsir amwali wa auladi wa habib lin nasi ajma'in wa taba'adil ata wa taqul bani adam salam man kana hayyan wa yaqul qaul kafirin wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqan wa nazil minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la jadal min khasara innama amruhu idza arada sayan ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kullin wa ilaihi turja'un. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridha illa bi syafa'atil rasulillah fi hasil maqsud sahibul hajah fi majlis menika ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun Yai, mugi-mugi Mbah Yai Munim Mahesa Umur paringi panjang umur, sehat lan mugi-mugi saben inggih menika nyebaraken amar ma'ruf nahi mungkar lan sedaya para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Kami selaku pembawa acara dan panitia, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.